Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal US, dimana sebelumnya sudah saya bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 25. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 26 ya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan oleh HT sekian, maka tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah. Untuk mencari tinggi maksimum berarti kita cari turunan pertama dari HT ya. Jadi H aksen T sama dengan 0. Kita cari turunannya ke depan, jadinya min 3T kuadrat ditambah 5T ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kalau kita kalikan negatif jadinya 3T kuadrat min 5T min 2 sama dengan 0. Baru kita faktorkan 3T sama T. Jadi di sini 2 sama 1. Ini min, ini plus gitu ya. 3T kuadrat min 6 plus 1 min 5, ini min 2. Betul ya? Jadi T sama dengan min sepertiga atau T sama dengan 2. T ini kan waktu kan ya, nggak mungkin negatif, berarti yang memenuhi kan T sama dengan 2. Kita masukkan ke sini ya, karena kita mau mencari tingginya, berarti kita cari H2. Jadinya min 2 pangkat 3 ditambah 5 per 2 dikalikan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 10. Berarti negatif 8, ini 2 kuadrat 4 ya, 4 dibagi 2 kan 2. 5 kali 2 itu 10 ditambah 4 ditambah 10. 24 dikurangi 8 berarti 16. Jawabannya yaitu yang C. 27. Suatu suku banyak dibagi X min 5 sisanya 13, sedangkan jika dibagi X min 1 sisanya 5. Suku banyak tersebut jika dibagi X kuadrat min 6X plus 5 sisanya adalah. Jadi misalkan ada suatu fungsi apabila dibagi oleh X min 5 sisanya 13. Sedangkan fx kalau dibagi sama X min 1 sisanya adalah 5. Sekarang pertanyaannya fx kalau dibagi oleh X kuadrat min 6X plus 5 sisanya berapa gitu ya. Nah, untuk teorema sisa apabila dibagi bentuk kuadrat seperti ini, rumus dari sisa yaitu Px plus Q gitu ya. Ini kalau kita faktorkan itu kan X sama X gini ya. 5 sama 1, ini min sama min. Berarti kan sama seperti ini nih. Berarti kita cari ketika X-nya 5 sama X-nya 1. Ketika X-nya 5, itu kan sisanya 13. Kita masukkan di sini untuk X5, berarti X-nya diganti 5. 5P plus Q sama dengan sisanya kan 13 ya, 13. Kemudian untuk X-nya 1, berarti kan 1 kali P, berarti P plus Q sama dengan sisanya itu 5. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi aja. Q dikurangi Q kan habis ya, 5P dikurangi P itu 4P sama dengan 8, sehingga P sama dengan 2. Setelah dapat P-nya 2, masukkan ke salah satu persamaan. P plus Q sama dengan 5. Kalau P-nya 2, berarti Q-nya yaitu 5 dikurangi 2, 3, sehingga sisanya PX plus Q. P-nya ketemu 2, berarti 2X ditambah Q-nya 3. Gitu. Jadi jawabannya 2X plus 3 yang P. Nomor 28, sisa pembagian suku banyak oleh X kuadrat min X min 2 adalah. Kita cek dulu ya, kalau pembaginya ini bisa difaktorkan, berarti nanti kita bisa menggunakan cara Horner. Kalau misalkan nggak bisa difaktorkan, berarti harus menggunakan cara bersusun. Nah, ini kalau difaktorkan jadinya apa nih? X sama X. Ini 2 sama 1 gitu ya, min sama plus. X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Kemudian kita kerjakan dengan cara Horner. Nah, di sini koefisiennya kita tulis ya. 1, kemudian min 4, kemudian 3, kemudian negatif 2, kemudian 1. Kita bagi dulu sama 2. 2 berarti 1 kali 2, 2, min 4 tambah 2 itu min 2. Ini min 4, 3 ditambah min 4 min 1, min 1 kali 2 itu min 2.
Di sini min 4, min 4 kalikan 2 minus 8, min 8 tambah 1 yaitu negatif 7. Nah, berarti ini dia sebagai sisa pertama. Kemudian kita lanjutkan apabila dibagi oleh min 1. Ya. Jadi 1 kali min 1 yaitu min 1, di sini min 3, ini 3 kurangi 1 itu 2, di sini min 2. Min 4, min 2 jadinya min 6. Ini jadi sisa kedua. Sedangkan rumus sisanya itu apa? Sisa yaitu sisa kedua dikalikan sama pembagi pertama ditambah sisa pertama. Sisa kedua itu kan negatif 6 ya. Berarti negatif 6 dikalikan pembagi pertamanya kan 2. 2 ini kan dari X min 2 ya. Jadi kita nulisnya X min 2 ditambah S1 nya itu negatif 7 gitu. Jadinya kita kalikan min 6X, min 2 kali min 6 itu plus 12, min 7 jadinya berapa nih? Min 6X 12 kurangi 7 itu 5, berarti min 6X plus 5. Jawabannya yaitu yang A. 29. Persamaan lingkaran yang berpusat di 2,1 dan menyinggung garis 4x plus 3y plus 4 sama dengan 0 adalah, untuk membuat persamaan lingkaran itu yang dibutuhkan adalah pusat sama jari-jari. Ini pusatnya udah ada, yang belum ada adalah jari-jari. Nah, kalau misalkan suatu lingkaran, anggap misalkan di sini lingkarannya gini ya, lingkaran kemudian dia menyinggung sebuah garis, maka jarak dari titik pusat ke garis yang disinggung ini adalah jari-jari. Gitu ya. Kita anggap di sini titiknya adalah X1 sama Y1, kemudian garis yang disinggung itu AX plus BY plus C sama dengan 0, maka untuk menghitung R ini rumusnya yaitu AX1 ditambah BY1 plus C dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, nilainya mutlak karena R kan selalu positif. Nah, di sini titik pusatnya kan 2,1, berarti ini sebagai X1 sama Y1 menyinggung garis kan AX plus BY plus C ya. Berarti A-nya itu 4, B-nya 3, C-nya 4. Kita masukkan di sini untuk nyari R-nya. Berarti AX1 A-nya itu 4 dikalikan X1-nya 2 ditambah B-nya itu 3, Y-nya itu 1, ditambah C-nya itu 4 dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadinya berapa nih? 4 kali 2 kan 8 ya, jadi 8 ditambah 3 ditambah 4 dibagi akar dari 16 tambah 9 itu kan 25 ya, akar 25 itu 5. Nah, ini kita jumlahkan 8 tambah 7 kan 15, berarti 15 per 5 sama dengan 3. Jadi ketemu jari-jarinya yaitu 3, atau jarak dari titik pusat ke garis yang disinggung itu 3. Sekarang persamaan lingkaran itu kan rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X sama A di sini itu titik pusat ya, berarti X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. R nya 3 kuadrat jadinya 9. Jawabannya berarti yang C. Nomor 30, suku ke N suatu deret aritmatika adalah UN itu 3N min 5. Rumus jumlah N suku pertamanya adalah, aritmatika itu jumlah suku pertamanya kan Sn ya. Rumus Sn itu N per 2, 2A plus N min 1B. Atau selain itu bisa juga menggunakan UN. N per 2 di sini A ditambah UN. Nah, bisa kita pakai ini atau ini. Karena di sini udah ada UN, berarti kita gunakan rumus yang kedua aja ya. Berarti Sn sama dengan N per 2. A-nya siapa nih? A-nya kan suku pertama, kita masukkan di sini, kita cari U1 berarti 3 kali 1 dikurangi 5. 3 kurangi 5 yaitu negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah UN. UN-nya yaitu 3N min 5. Jadinya N per 2 dalam kurung min 2 min 5 itu min 7 ditambah 3N.
Atau bisa kita tulis menjadi N/2 3N dikurangi 7. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 31, jika jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika adalah, maka suku ke-10 deret tersebut adalah. Karena yang diketahui adalah Sn, yang ditanyakan adalah Un. Hubungan Sn sama Un itu apa sih? Un itu rumusnya Sn dikurangi Sn min 1. Ada rumus seperti ini ya. Ini karena yang diketahui Sn ya berarti kita pakai ini. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-10, berarti U10, rumusnya berarti apa? S10 dikurangi S10 kurangi 1 itu 9. Nah, masukkan aja nih S10. S10 berarti kan N-nya ini diganti 10 ya. 2 dikalikan 10 kuadrat dikurangi 3 kali 10 dikurangi S9, berarti 2 kali 9 kuadrat dikurangi 3 kali 9. Nah, 10 dikuadratin itu 100 kalikan 2 berarti 200 dikurangi 30 dikurangi 9 kuadrat itu kan 81 ya, kalikan 2 162 dikurangi 27 sehingga 170 dikurangi 135 sama dengan 35. Jadi jawabannya yaitu yang C. Nomor 32, seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan panjang membentuk suatu deret geometri. Jika tali terpendek 16 dan yang paling panjang adalah 81, maka panjang tali semula adalah, jadi yang ditanyakan adalah Sn, ya kan? Tapi di sini barisannya adalah geometri. Untuk geometri rumus Sn itu A 1 min R pangkat N dibagi sama 1 min R. Ini berlaku kalau R-nya ini kurang dari 1. Tetapi kalau R-nya lebih besar dari 1, rumus dari Sn-nya yaitu A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1. Ini untuk R lebih besar dari 1. Nah, ini kan dia dibagi menjadi 5 bagian ya. Tali terpendek itu berarti A. A sama dengan 16. Dan yang paling panjang, karena dia 5 bagian ya terpanjang, berarti dia bagian yang kelima atau U5 itu 81. Maka panjang tali semula, kita cari R-nya dulu ya. U5 itu kan rumusnya A. R pangkat 4 sama dengan 81. A-nya itu 16. Jadi 16 dikalikan R pangkat 4 sama dengan 81. R pangkat 4 sama dengan 81 per 16. Nah, R pangkat 4, 81 itu kan 3 pangkat 4. Sedangkan 16 itu 2 pangkat 4. Berarti sama aja dengan 3 per 2 pangkat 4. Pangkat 4-nya dicoret sehingga ketemu R sama dengan 3 per 2. Kalau R-nya 3 per 2 berarti kita bisa mencari Sn-nya. Pakai rumus yang mana? 3 per 2 kan lebih besar daripada 1 ya. Berarti pakai rumus yang ini nih. S5 berarti A, Sn sama dengan A, R pangkat N min 1 dibagi sama R min 1. S5, A-nya berapa? A-nya 16. 16, R-nya itu 3 per 2 pangkat 5 berarti ya, dikurangi 1, ini begini, dibagi sama 3 per 2 min 1. Nah, udah tinggal kita hitung deh. Ini agak gede ya kalau dipangkatin ya, 3 per 2 pangkat 5. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu deh. Jadi 16 dalam kurung 3 pangkat 5, kalau 3 pangkat 4 kan 81 ya. Jadi 81 kalikan 3 itu 243 dibagi 32 dikurangi 1 per 3 per 2 dikurangi 1 itu setengah gitu. Nah, 16 dibagi setengah itu berapa? 32 ya kan ya. Berarti saya tulis di sini ya. 32. 16 bagi setengah itu 32. Sedangkan ini kalau disamakan penyebutnya itu 32. 243 dikurangi 32 gitu. Jadinya ini bisa kita coret. Ketemunya berapa nih? 342 dikurangi 32 berarti 2 1 1. Ya udah berarti ini panjang semula. Jawabannya yang B.
Nomor 33, suku banyak mempunyai faktor 2x-1. Faktor linear yang lain adalah kalau dia merupakan faktor maka sisanya adalah 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus Hornernya nih. 2, 7, A min 3. 2x min 1 ini kan x sama dengan setengah ya. Kita masukkan di sini setengah. Ini 2 kali setengah yaitu 1, 7 tambah 1 yaitu 8, 8 kali setengah 4, ini berarti A plus 4, kalikan setengah berarti setengah A plus 2 ya. Ini ditambah 3 berarti setengah A, 2 kurangi 3 itu min 1, karena dia faktor maka ini nilainya yaitu 0. Setengah A min 1 sama dengan 0, sehingga setengah A sama dengan 1 dan A ketemunya 2. Nah, kalau A nya ketemunya 2, faktor linear lainnya kan ini nih ya. Faktor linear yang lainnya berarti 2x kuadrat plus 8x plus A plus 4. A nya itu 2 tambah 4 itu 6 sama dengan 0. Kita bagi semuanya sama 2, x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0, baru ini kita faktorkan. Nah, faktornya berarti 3 sama 1, ini plus ini plus, berarti x plus 3 dikalikan x plus 1, jawabannya yang B. 34, nilai K yang memenuhi integral 1 sampai K 9 min 4x dx sama dengan 3 adalah. Nah, berarti kita integralkan ya. Integralnya ini apa nih? 9x dikurangi 2x kuadrat, batasnya yaitu 1 sampai K sama dengan 3. Tinggal kita masukkan aja, berarti 9K dikurangi 2K kuadrat dikurangi, sekarang 1 ya, berarti 9 dikurangi 2 sama dengan 3. 9K dikurangi 2K kuadrat dikurangi 9 dikurangi 2 yaitu 7 ya. Ini 3 pindah ruas jadi min 3 sama dengan 0. Jadinya 9K min 2K kuadrat min 10 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan supaya lebih mudah, kita kalikan sama negatif ya. Jadinya 2K kuadrat min 9K plus 10 sama dengan 0. Jadi faktornya apa nih? 2K sama K sama dengan 0. Min 5 sama min 2 gitu. Sehingga diperoleh K sama dengan 5/2 atau K sama dengan 2. Jawabannya berarti yang apa nih yang ada? Yang D. Nomor 35, jika M dan N akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat baru yang akarnya. Nah, berarti untuk membuat persamaan kuadrat baru PKB, rumusnya itu apa? X kuadrat dikurangi alfa plus beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Ini adalah rumus persamaan kuadrat baru. Nah, kita anggap di sini dia sebagai alfa dan ini dia sebagai beta. Gitu ya. Jadi kita harus mencari alfa plus beta dan alfa kali beta. Alfa plus beta, alfanya kan ini nih, 1 per M kuadrat plus 2 ditambah 1 per N kuadrat plus 2. M sama N itu kan akar-akar dari ini. Jadi X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0, akarnya itu M sama N. Kita cari rumus jumlah sama kalinya. M plus N rumusnya itu kan min B per A. Jadinya 2. M dikalikan N itu C per A, berarti 3. Gitu. Sekarang kita masukkan ke sini nanti. Nah, kalau ada penjumlahan dia bentuk seperti ini kan disamakan dulu penyebutnya nih. Samakan penyebutnya berarti dikali M kuadrat plus 2 dikalikan N kuadrat plus 2. Kemudian di sini M kuadrat plus N kuadrat dulu ya. N kuadrat plus 2 ditambah M kuadrat plus 2, sehingga ini kita jumlahkan M kuadrat plus N kuadrat plus 4, ini 2 ya, salah mulu dari tadi. Nah, dibagi sama, ini kita kalikan nih,
M kuadrat kalikan N kuadrat itu MN kuadrat. Ini ditambah 2M kuadrat ditambah kesini 2N kuadrat ditambah 4 gitu ya. Kita kan belum tahu nih nilai dari M kuadrat ditambah N kuadrat. Jadi nanti kita uraikan dari sini ini ya. Nah dari ini nih, M plus N kan 2. Kalau M plus N kuadrat itu kan M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah 2M N, gini kan. M plus N 2 kuadrat itu 4 sama dengan M kuadrat plus N kuadrat ditambah 2MN, berarti 2 kali 3 yaitu 6. Sehingga M kuadrat plus N kuadrat sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2 gitu. Terus masuk ke sini, M kuadrat tambah N kuadrat karena dia negatif 2, berarti negatif 2 ditambah 4 dibagi ini MN kuadrat. MN itu 3 kuadrat ditambah ini 2 kali M kuadrat plus N kuadrat ya, berarti 2 kali min 2 ditambah 4. Nah jadinya min 2 tambah 4 itu 2 dibagi ini min 4 tambah 4 kan habis ya, 3 kuadrat 9. Ini untuk alfa plus beta. Sedangkan alfa kali beta berarti kan 1 per M kuadrat plus 2 dikalikan 1 per N kuadrat plus 2. Nah ini perkaliannya kan sama kayak ini kan ketika dikalikan tadi ya. Berarti hasil perkalian ini tadi apa? Kan ini nih, kita tulis ulang aja, kita tulis lagi aja ya. Atau langsung aja, ini tadi hasilnya berapa sih? Ini hasilnya tadi kan 9. Kalau atas kan 1, berarti 1 per 9. Udah langsung gini aja ya, karena sudah kita uraikan tadi. Nah masuklah ke rumus PKB. PKB rumusnya X kuadrat min alfa plus beta, itu berarti 2 per 9 X ditambah alfa kali betanya 1 per 9 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan semua sama 9 sehingga diperoleh 9x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. 9x kuadrat min 2x plus 1 yang A berarti ya. Nah oke, lanjut ke soal nomor 36. Jika ini ada matriks seperti ini ya, hasil perkaliannya adalah ini, berapakah X plus Y. Perkalian matriks itu kan baris dikali sama kolom gitu kan. Kita kalikan nih, 1 kali 1 ditambah X kali 2 berarti 1 plus 2X. 1 kali 2 ditambah X kali 3 berarti 1 kali 2 kan 2 ya, ditambah 3X. Kemudian yang baris kedua, 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 berarti 1 tambah 4 itu 5. Ini 1 kali 2 2 ditambah 2 kali 3 6. 2 tambah 6 berarti 8. Ini Y kali 1 itu Y plus 2 kali 2 itu 4. Ini Y kali 2 itu 2Y plus 2 kali 3 yaitu 6. Nah dibilang bahwa ini nilainya itu sama aja dengan ini nih, 5, 8, 5, 8, 1, 0. Nah yang tengah kan udah sama nih, berarti X nya kita pakai yang atas, yang Y nya yang bawah. Berarti kan ini sama dengan ini kan ya, 1 plus 2X sama dengan 5. Jadinya 2X itu 5 kurangi 1 4, sehingga X sama dengan min 2. Yang bawah sama, Y plus 4 sama dengan ini kan sama dengan ini ya, 1, sehingga Y sama dengan negatif 3. Yang ditanyakan adalah nilai X plus Y. X nya itu min 2, Y nya itu min 3. Min 2 min 3 jadinya X nya 2 dong ya, bukan negatif 2 kan, 4 bagi 2. Nah jadinya 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Jawabannya yang A. 37 masih seputar matriks ya. Ini untuk mencari A plus B plus C plus D, berarti ini kan harus diuraikan nih. Ini kita jumlahkan. Kalau penjumlahan matriks yang dijumlahkan kan yang seletak ya. Ini kita kalikan dulu, tapi 2 kalikan A berarti kan dia 2A ditambah sama 4. Yang ini
4 ditambah sama min 1, berarti 4 min 1. 2 kali min 3 itu min 6 ditambah sama 0. 2 kali 1 itu 2 B ya, sama dengan ini perkalian baris kali kolom. 3 kali 2 yaitu 6 ditambah 2 kali 1 itu 2. Ini 3D ya kan ya, 3D ditambah 2 kali 3 itu 6. Ini 2C ditambah 4, kemudian CD ditambah sama berapa tuh? 12. Nah, udah, berarti kita tentukan yang seletak. Untuk mencari A, berarti kan ini dulu ya. Ini kita selesaikan dulu. 2A plus 4, di sini 3, ini min 6, kemudian 2 plus B. Itu sama dengan ini 8, 3D plus 6, 2C plus 4, kemudian di sini CD plus 12. Yang seletak berarti kan ini sama ini, sehingga 2A plus 4 sama dengan 8, 2A sama dengan 4, dan A sama dengan 2. Kemudian untuk nyari C nya, ini C ya. Nah, 2C plus 4 sama dengan min 6, jadi 2C sama dengan kesana min 10, dan C nya sama dengan negatif 5. Kemudian untuk mencari B nya, untuk nyari B itu kan ini sama dengan ini. Kita cari D dulu berarti ya. Cari D kan ini 3 sama dengan ini kan, jadi 3 sama dengan 3D plus 6. 3D sama dengan pindah ruas, 3 kurangi 6 itu min 3, sehingga D sama dengan negatif 1. Nah, yang terakhir ini 2 plus B sama dengan CD plus 12. 2 plus B, B nya yang dicari ya, plus B sama dengan CD. CD nya itu berarti C nya min 5, D nya min 1. Min 5 kali min 1 kan berarti 5 ya, tambah 12, sehingga B sama dengan, pindah ke sana, 12 kurangi 2 kan 10, 10 tambah 5 berarti 15. Sekarang kita cari, sekarang kita jumlahkan A plus B plus C plus D. A plus B plus C plus D. Tadi A nya berapa? A nya 2, ditambah B nya 15, ditambah C nya min 5, kemudian ditambah D nya min 1. Gitu ya, 15 kurangi 5 kan 10, 10 kurangi 1 itu 9, 9 tambah 2 berarti 11. Jawabannya yaitu yang A. 38. Dalam suatu acara terdapat 20 orang. Jika setiap orang saling bersalaman, maka banyaknya salaman yang dilakukan adalah, kalau kita bersalaman itu kan kita butuhnya cuma 2 orang aja ya. Misalkan A sama B bersalaman. Berarti cara melakukan salaman itu mengambil 2 dari 20 orang. Ya, kombinasi 2 dari 20. Jadinya 20 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 18 faktorial. 20 kali 19 kali 18 faktorial dibagi 2 faktorial itu 2 dikalikan 18 faktorial. Ini coret. Ini coret 10 ya, 10 kali 19 sama dengan 190. Lanjut ke soal nomor 39. 6 orang A, B, C, D, E duduk melingkar, berarti kan permutasi siklis ya, tetapi A sama B selalu duduk berdekatan. Maka banyaknya cara untuk menyusun posisi tersebut adalah, berarti caranya gimana nih? Misalkan ada 6 orang gitu ya. Nah, dia kan konferensi pers di meja bundar. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan 6 orang gini. Nah, ini A, B, C, D, E, F. Ketentuannya A, B ini dia selalu duduk berbarengan, berdekatan ya. Berarti A, B kita hitung 1. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak? Berarti kan permutasi siklis itu rumusnya kan N-1 faktorial.
Ini n-nya berarti kan tinggal 5 kan, karena ini kita hitung 1, berarti 5 dikurangi 1 faktorial dikalikan sama banyak duduk si A ini, si A sama si B. Ini banyaknya duduk kan karena dia 2, berarti kan 2 faktorial kan ya. Jadi 4 faktorial dikalikan sama 2 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan 2. Nah, 12 kalikan 2 itu 24, 24 kalikan 2 berarti 48. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 40, jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60, maka P adalah, nah berarti ini kita gunakan perkalian dot ya, di mana A dot B itu panjang A dikalikan panjang B cos alfa. A-nya apa? Itu kan kalau vektor kan IJK ya. A-nya berarti I kalau nggak ada kan berarti kan 1 nih. 1 kemudian akar 2 kemudian P dikalikan sama B. B-nya itu 1 min akar 2 kemudian P ya. Sama dengan panjang A berarti akar dari 1 kuadrat 1 ditambah akar 2 kuadrat itu 2 ditambah P kuadrat dikalikan panjang B nya 1 I kuadrat berarti kan 1 kuadrat ya, 1 min 2 dikuadratin itu 2 ditambah P dikuadratin P kuadrat cos 60. Nah ini berarti kita kalikan terus ditambah ya, 1 kalikan 1 itu 1, akar 2 kalikan min akar 2 berarti min 2, P dikalikan P itu P kuadrat sama dengan ini akar dikalikan akar kan dia sama nih di dalam, berarti akarnya hilang. 1 tambah 2 3 berarti 3 plus P kuadrat dikalikan sama cos 60 itu setengah. Jadinya 1 dikurangi 2 kan min 1 ya, min 1 plus P kuadrat sama dengan 3 plus P kuadrat dikalikan setengah. Ini boleh pindah ke sana ya, 2-nya ya. Jadinya min 2 plus 2P kuadrat sama dengan 3 plus P kuadrat. Sekarang P kuadratnya kita jadikan 1. 2P kuadrat dikurangi P kuadrat itu P kuadrat sama dengan min 2-nya pindah ruas. 3 tambah 2 yaitu 5, sehingga P sama dengan plus minus akar 5. Gitu, jadi jawabannya yang D. Nah, untuk soal nomor 41 dan seterusnya kita ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.